Siapa Sengarturi dan Banarogo? Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. Dela, kata Sri saat melihatnya. Bagaimana bisa? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh, Sri. Tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan si Mbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan? Tolong, apa? Tanya Seri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. Bakar payung orang meninggal itu. Della melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri. Seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. Sugi, ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan si Mbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar. Seakan sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung penduso, ucap Sri. Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya. Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Della tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Della menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang. Sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu. Memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud tulisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun, Della tiba-tiba berbisik. Kok ragu, Sri? Della melihat Sri, mengawasinya. Dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. Sudah sadar ya, siapa saya? Sri beringsut mundur. Namun, Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari. Sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak, sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sengarturi dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah Sri tersandung, jatuh, Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang, suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Della tidak akan tahu di mana ia berada. Sebelum Della menarik rambut Sri, mencengkeramnya. Sri melawan sebisanya. Namun, ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya, membuat wajah Sri babak belur. Bahkan, ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini, Sri menyadari sesuatu. Suudino sudah semakin dekat. Artinya, tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu.
sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam, manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan. Kemudian, menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbah Kerasa melihat Sri, tatapannya kecewa. Lalu, ia mendelik melihat Della, yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Kerasa. Ia membelai rambut Della, seakan dia adalah binatang peliharaannya. Rupanya, kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbak Kerasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Kerasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, tolong bantu saya. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang menyantai cucu Anda. Apa saya salah, Mbah? Mbah Kerasa mengangguk. Ia mengakuinya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Kerasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian, sebelum tangisannya meledak, Mbah Kerasa membisikkan sesuatu. Tolong, lalu pergi.